Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mekanik E-Corps, channel penuh inspiratif dan juga edukatif. Baik, tentunya sudah lama sekali ditunggu-tunggu ya teman-teman semua. Pada topik yang kelima pada problem hidrolik pada PC400-8, yaitu tentang auto deceleration tidak bisa bekerja. Nah, teman-teman tahu apa enggak nih, apa itu auto decelerator? Auto decelerator itu adalah kalau teman-teman pernah di unit dan merasakan engine itu turun sendiri dengan tiba-tiba, tetapi dalam RPM 1500 ketika kontrol lever tidak digerakkan sama sekali. Nah, apakah pernah teman-teman menjumpai seperti itu? Itulah yang dinamakan dengan auto deceleration atau auto decelerator. Nah, apabila mode auto decelerator ini tidak bisa berfungsi, ada kemungkinan kerusakan di beberapa sistemnya. Apa sih manfaat dari auto decelerator itu sih? Auto decelerator itu salah satu fungsinya adalah agar konsumsi bahan bakar unit pada alat berat sahabat mekanik semua irit. Kok bisa irit? Karena dengan kondisi kontrol lever yang tidak digunakan, alat kerja yang tidak digunakan, ya kan, seperti work equipmentnya kita nggak digerakkan, netral, kemudian swingnya juga kita nggak digerakkan, travel yang kita nggak digerakkan juga. Nah, kenapa kita harus high idle? Tentunya akan menambah fuel konsumsi bahan bakar yang semakin boros apabila diposisikan high idle terus. Nah, salah satu fitur yang ada pada unit Komatsu adalah auto deceleration. Nah, ini adalah fitur yang digunakan salah satunya adalah untuk menjaga agar unit itu konsumsi bahan bakarnya irit. Oke. Karena unit tidak digunakan, unit tidak dioperasikan, unit tidak bekerja, buat apa mengeluarkan konsumsi bahan bakar yang tinggi. Nah, fitur ini adalah salah satu unggulannya, yaitu auto decelerator. Sudah paham teman-teman? Oke ya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama. Kemungkinan penyebab yang pertama pada auto deceleration tidak bekerja ini adalah di PPC ya, travel PPC valve, di travel PPC valve atau di shuttle valve-nya. Nah, ini teman-teman semua. Jadi untuk auto decelerator ini adalah yang pertama yang teman-teman harus cek kalau memang ada problem elektrik error, ya selesaikan terlebih dahulu untuk elektrikalnya. Nah, kali ini saya tidak akan membahas problem elektrikal terkait dengan auto deceleratornya. Namun yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan hydraulic system pada auto deceleratornya. Oke, di hydraulic system pada auto decelerator ini yang ada kaitannya pada hidrolik ini adalah pada komponen travel PPC valve, pada shuttle valve-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, jadi di PPC valve itu terdapat namanya pressure switch. Nah, disitulah untuk fungsi di elektrikalnya. Ada pressure switch, kuncinya di situ. Pressure switch aktif maka akan menginformasikan ke controller. Oke ya, lebih detail nanti akan saya bahas sistem dari auto deceleratornya, tapi bukan pada kesempatan di troubleshooting yang kelima ini. Oke, yang kemungkinan pertama kerusakan pada travel PPC valve. Bagaimana cara melakukan pengecekannya? Sangat mudah sekali teman-teman untuk melakukan pengecekan dan troubleshooting ini. Mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama, 1 hari atau 3 hari, bahkan hanya 30 menit bahkan sudah bisa mengidentifikasi kerusakan yang mana, apakah hidrolik sistemnya yang bermasalah atau elektrikal sistemnya yang bermasalah. Nah, saya jamin 30 menit ini bisa teman-teman
menentukan mana yang rusak. Oke, bagaimana cara melakukan pengecekannya? Yang pertama, sahabat mekanik harus engine kondisi running, kemudian high idle tentunya ya, kemudian ukur. Nah, pasang koplernya pada PPC valve output pressure. Apabila tidak ada PPC output valve pressure, teman-teman juga bisa menambahkan atau bahkan unit sudah dilengkapi untuk sensor untuk PPC valve outputnya, atau modifikasi teman-teman juga boleh. Kemudian teman-teman juga bisa bubut sendiri di elbownya untuk mempermudah proses troubleshootingnya. Nah, itu teman-teman posisikan travel levernya ini netral ya, pasang toolnya, gunakan pressure gauge 60 kilo, kemudian ukur berapa pressure ketika travel lever kondisi netral. Standarnya harus 0, tidak boleh ada pressure di situ ya. Apabila ada pressure berarti ada permasalahan mungkin di PPC valve yang sudah jebol sealnya gitu kan. Oke, selanjutnya ya, kemudian kondisikan travel lever ketika dioperasikan. Nah, coba digerakkan bucket, arm atau swing atau travelnya. Nah, travelnya lah ya, kita kutipnya ini travel ini coba kita operasikan, maju mundur atau seperti apa. Ukur PPC valve outputnya berapa. Standarnya adalah sekitar minimal 28 kilo. Nah, apabila memang nggak didapat nih 28 kilo, mungkin ada masalah lain, entah itu di PPC-nya, entah itu di reducing-nya. Nah, banyak sekali yang harus dicek. Tapi untuk khusus problem ini adalah di auto decelerator. Kalau berkaitan dengan reducing-nya rusak, berarti banyak sekali persalah dan efeknya tentunya, bukan hanya problem di auto deceleratornya. Nah, itu teman-teman hanya satu kemungkinan penyebab kerusakan pada auto decelerator jika tidak berfungsi, yaitu pada travel PPC valve atau shuttle valve-nya. Oke, yang singkat ini semoga bisa menambah dan membantu teman-teman dalam proses troubleshooting di lapangan. Demikian mentors dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.